ratusan tentara Israel yang tertangkap Hamas langsung dieksekusi. Heboh kabar mengejutkan kembali mengguncang tanah Zionis. Bagaimana tidak, ratusan tentara Zionis dikabarkan masuk perangkap pasukan Hamas yang tersebar di banyak wilayah di Israel. Ratusan tentara yang tertangkap kebanyakan yang tengah loyo dan sudah capek dan kapok melawan para pejuang Palestina. Tentara itu sebelumnya pasti sudah melakukan serangan pada Palestina dan kini mereka tengah lelah, bahkan mungkin sudah lelah dan menyerah, ingin kabur, tak mau bertugas lagi. Namun apesnya mereka malah tertangkap ke dalam jebakan yang dilakukan oleh Hamas. Mereka semua tertangkap dan tak berkutik di tangan para pejuang Palestina. Ratusan tentara yang tertangkap akhirnya digotong ke daerah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Petinggi Hamas mengatakan jika mereka patut mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka lakukan pada bangsa kami. Entah mereka melakukan ini karena terpaksa atau sengaja, yang pasti mereka telah membawa penderitaan bagi saudara-saudara kami. Mereka telah menembak saudara kami, memukulinya, menendangnya, dan bahkan menghabisinya di depan mata keluarga mereka sendiri. Hal itu sangat keji. Maka dari itu, malam ini kami, tentara yang beraninya pada sipil ini, berhak untuk mendapatkan balasannya. Mereka berhak untuk berada di posisi yang sama. Pada akhirnya dikabarkan jika Hamas akhirnya melakukan eksekusi pada ratusan tentara biadab ini. Pihak Hamas mengatakan jika mereka pantas mendapatkannya karena telah terlebih dahulu melakukan hal biadab pada warga yang tidak berdosa dan pada sipil dan bahkan bocah yang tidak tahu apa-apa. Mendengar hal ini, rezim Zionis panik dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Hamas tak mau Zionis menebus tentaranya dengan uang dan pada akhirnya militer Israel kehilangan kembali ratusan tentaranya. Hamas rilis video pria Israel yang ditangkap di Gaza pada 2014. Kelompok militan Palestina Hamas merilis sebuah video yang menunjukkan seorang pria yang mereka sebut sebagai warga Israel yang ditahan di jalur Gaza. Gambar yang belum diverifikasi tersebut merupakan yang pertama dirilis sejak pria itu ditangkap pada 2014. Video tanpa tanggal tersebut menunjukkan seorang pria yang diidentifikasi oleh Hamas sebagai warga sipil Israel bernama Avera Mengistu duduk di depan dinding kosong berbicara selama sekitar 10 detik untuk meminta bantuan Israel. Pengungkapan video itu tampaknya merupakan upaya menekan Israel untuk melakukan pertukaran tahanan. Mengistu yang menurut keluarganya mengalami isu kesehatan mental melintas ke Gaza pada 2014 ditahan sejak saat itu. Identitas Mengistu belum dikonfirmasi oleh Israel, tapi saudaranya Ilan berkata bahwa pihak keluarga yang selama 8,5 tahun sama sekali tidak mengetahui kondisi fisik dan mentalnya, percaya bahwa pria itu memang Mengistu. Ibu saya hampir menangis, dia belum berhenti menonton video tersebut. Harapannya kebahagiaan besarnya adalah melihatnya pulang aman dan sehat, katanya kepada Reuters. Menanggapi video tersebut, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata bahwa Israel mengerahkan semua sumber daya dan upaya untuk membawa pulang warganya yang ditangkap dan menghilang. Kantor tersebut tidak berkomentar mengenai keaslian video tersebut. Dalam video itu, Hamas menyebut jenderal baru Israel yang dilantik secara resmi, tetapi tidak memberi rincian lebih lanjut mengenai kondisi Mengistu. Pada Juni tahun lalu, Hamas menyebarkan sebuah video berbeda yang menunjukkan warga sipil Israel kedua yang ditahan. Israel berkata bahwa Hamas menahan 2 warga sipil, 2 mayat tentara negara tersebut yang tewas dalam perang Israel Gaza 2014. Warga sipil yang ditahan diyakini melintas sendiri ke Gaza dengan alasan yang belum jelas. 2
Dulu Israel pernah melakukan pertukaran tahanan dengan Hamas. Kasus paling terkenal adalah pada 2011 saat Gilad Shalit, seorang tentara yang diculik para militen dalam serangan lintas perbatasan pada 2006, ditukar dengan lebih dari 1.000 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Israel lakukan 3.532 pelanggaran di tepi barat selama Januari 2023. Pusat Data Palestina mencatat 3.532 pelanggaran yang dilakukan Israel di tepi barat dan Al-Quds selama Januari, dan pelanggaran ini merupakan yang paling berdarah di tepi barat. Dikutip dari Pusat Informasi Palestina Muta, mencatat 35 orang gugur sahih termasuk 8 anak-anak, 1 perempuan, sementara korban luka tembak mencapai 342 orang yang dilakukan pasukan Israel dan pendudukan ilegal Israel. Kasus terbanyak berada di Jenin mencapai 20 orang gugur. Pelanggar lainnya mencakup 568 penangkapan warga Palestina oleh pasukan tentara Israel dan penahanan 3 orang lainnya. Laporan Muta menyebut ada 17 saksi yang dilakukan Israel, baik penyitaan, penggusuran, pembangunan jalan pemukiman, dan persetujuan pembangunan unit pemukiman Zionis Israel. Selain itu tercatat 319 aksi kejahatan dan penganiayaan oleh pihak Zionis Israel. Pasukan tentara Israel menghancurkan harta benda milik warga Palestina seperti toko, fasilitas pertanian, gudang, dan lainnya. Sebanyak 290 fasilitas dan penyitaan 40 harta benda. Muta mencatat 40 operasi penggusuran rumah warga Palestina oleh pasukan Zionis. Puluhan rumah lainnya terancam penggusuran dan mereka juga menggeledah 154 rumah warga Palestina. Pelanggaran juga menimpa rumah ibadah dan tempat suci, mencapai 29 aksi pelanggaran dan penutupan 38 jalan dan kawasan Palestina. Pemasangan 511 perlintasan sementara dan permanen di kawasan tepi barat dan Al-Quds. Kawasan Nablus merupakan lokasi pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh Israel, mencapai 894 pelanggaran. Disusul Al-Quds 462 pelanggaran dan Ramallah 438 pelanggaran.